Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, suara saya terdengar? Halo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Pak. Oke, Terdengar, oke. Pak. Oke, baik. Terima kasih. Dan ya, mohon maaf ini ya, saya masih perlu batuk gitu, jadi daripada menularkan ke Anda, ya kita daring aja dulu ya, gitu. Mudah-mudahan sih besok sembuh gitu. Kita bisa ya, atau ya nanti kita lihat ya kondisi saya nanti siang kalau memang masih berat flu-nya, ya, apa namanya, besok juga daring. Saya takut, saya menyebarkan virus ya nanti. Oke. Oke, ya kita, mulai ya kuliah kita. Ya oke, kalau Anda buka di, apa, cap lecture 13 ya, di yang punya saya, atau kalau di yang punya umum tuh minggu ke-5 ya, minggu ke-5. Oke, jadi hari ini kita mengulas sedikit tentang energi, potensial, dan gaya. Kemudian nanti kita masuk ke sistem partikel ya, pusat massa, kemudian nanti dinamika pusat massa ya. Kita mau masuk ke momentum ya, gitu, momentum dan impuls ya. Ini sudah terrekord ya, oke. Oke, energi dan potensial ya. Kita kemarin untuk sudah juga beberapa minggu-minggu yang lalu ya sudah menjelaskan terkait apa namanya gaya konservatif ya. Di mana gaya konservatif itu salah satunya itu dicirikan dengan ini ya, bahwa eh, gayanya itu sebanding dengan minus kemudian diferensial dari tenaga potensial terhadap posisi ya. Nah, sehingga kita bisa menuliskan tenaga potensial itu merupakan minus integral ya dari gaya yang bekerja terhadap posisi ya gitu. Nah, ini kalau kita lihat beberapa fungsi energi potensial ya yang gayanya gaya konservatif. Pertama itu pegas ya. Tenaga potensialnya itu dia adalah setengah kx kuadrat plus c itu konstanta integrasi ya. Maka apa gayanya itu adalah derivatif dari tenaga potensial ke x sehingga jadi minus kx ya, cocok lah. Kemudian gravitasi dekat permukaan bumi gitu bahwa apa tenaga potensialnya itu adalah mgy ya plus konstanta sehingga gayanya itu adalah minus du per dy jadi minus mg jadi gaya gravitasi ya dekat permukaan bumi dan dia apa namanya berarah ke bawah kan jadi minus. Kemudian gravitasi Newton ya kan gaya ini diturunkan kan terhadap air sehingga jadi gaya gravitasinya adalah minus gmm per r kuadrat jadi gaya tarik menarik ya, oke. Nah, kalau kita perhatikan ini ada diagram energi potensial. Ini contoh kalau ada pegas gitu, kemudian ini ada massa, kemudian kita tarik ya, kita tarik kecil gitu, tidak terlalu panjang. Maka tenaga potensialnya itu kan dari pegas itu adalah setengah kx kuadrat. Yang kalau kita buat grafiknya, ya kan, jadi ini x posisi, kemudian ini tenaga potensialnya, maka gambar dari, apa namanya, energi potensialnya seperti mangkuk seperti ini kan. Ya karena kan ini kan, X kuadrat, jadi X-nya plus atau min sama kan, Q setengah seperti ini kan, X kuadrat. Nah, gayanya sendiri kalau kita tadi kan kita turunkan tuh gayanya tuh minus du dx. Jadi ini adalah, gradien dari, minus gradien dari, U terhadap X ya pada satu titik tertentu kan. Jadi minus gradiennya gitu, oke. Nah, kemudian, kalau kita apa namanya, lihat lagi, seperti misalnya, apa, energi potensial balok ini sama dengan energi potensial benda saat meluncur dalam mangkuk gitu kan, jadi bolak-balik ya kan gitu. Nah ini kalau kita gabungkan dengan, apa namanya, energi potensial gravitasi, ketika kita analogikan massa ini seperti, gerak, benda dalam mangkuk gitu, karena dia bolak-balik ya. Maka ini sama dengan, U-nya mgy ya, sama dengan, setengah kx kuadrat ya kan. Kalau mgy itu kan tenaga potensial,
karena ketinggiannya Y kan dari pusat sini kan. Jadi energi potensial dari benda ini adalah mgj, ya kan, kemudian sama dengan setengah kx kuadrat, ya kan, kalau dalam dalam pegas. Sehingga Y-nya itu sama dengan kalau kita analogikan ini ya, jadi K per 2 GM, ya kan, X kuadrat adalah tinggi suatu benda di dalam mangkuk gitu. Jadi ini tingginya ini adalah K-nya konstan pegas per 2 GM X kuadrat gitu ya. Nah, jika misalnya F sama dengan ini ya, F sama min DU per dx, misalnya kan minus kemiringan tuh ya. Jika F-nya 0 berarti di situ kemiringannya tidak ada. Artinya itu di dalam ini ya, di ground state, ya kan, di ground state. Jadi ini terjadi pada minimum ya atau maksimum ya. Kalau di sini kan ternyata minimum ya. Jadi di F sama dengan 0 itu berarti dalam kesetimbangan ya. Nah, ini disebut dengan posisi kesetimbangan. Jadi jika kita meletakkan balok itu diam di X sama dengan 0, balok ini tidak akan bergerak, ya kan. Tapi kalau kita taruh di tidak 0 di sini, ya mesti dia akan bergerak gitu kan, karena muncul kemiringan dan itu ada gaya kan. Gitu. Oke, nah kita lihat kesetimbangan sekarang ya. Eh, Jika perpindahan kecil dari posisi kesetimbangan menghasilkan gaya yang cenderung untuk memindahkan sistem kembali ke posisi timbangnya, ini kesetimbangannya yang disebut dengan kesetimbangan stabil. Ya tadi ya, jadi ketika si balok ini kita geser dikit, maka dia akan cenderung kembali kan ke sini. Geser ke sini, kembali lagi ke sini. Ini disebut dengan kesetimbangan stabil ya. Ini kasus jika U-nya minimum ya gitu. Ada posisi kesetimbangannya. Nah, dalam bahasa kalkulus, kesetimbangan stabil itu bila kelengkungan atau turunan keduanya positif ya. Kalau diturunin dua lagi ya positif. Oke, nah keseimbangan kalau misalkan kita punya grafik ya antara tenaga potensial terhadap posisi itu, misalkan kita seperti ini grafiknya. Maka yang di sini ini disebut dengan kesetimbangan stabil. Sementara yang di sini, mungkin ketika di sini dia setimbang kan, nggak bergerak. Tapi ketika Anda dorong dikit, dia udah balik ke sini, udah turun kan gitu. Dan dia tidak bisa balik lagi ke posisi awalnya. Ini disebut dengan kesetimbangan tak stabil. Nah, kalau sudah di sini kan netral, dia sudah ya artinya sudah didorong otomatis ya tetap aja di sini kan gitu. Nah, ini memiliki dua posisi ya, dua posisi kesetimbangan. Satu positif kelengkungan seperti ini ya, dan satu lagi negatif kelengkungannya seperti ini. Nah, bayangkan sebuah benda kecil meluncur di atas permukaan U. Jika benda terus meluncur saat Anda mendorongnya sedikit, nah keseimbangannya adalah keseimbangan tak stabil gitu. Jadi ketika Anda dorong dikit terus melorot gitu, nggak balik lagi, itu namanya keseimbangan tak stabil. Tapi kalau benda itu Anda dorong, kemudian balik ke posisi awal, Anda tarik balik di posisi awal, nah itu sering disebut dengan kesetimbangan stabil. Nah, jika kelengkungannya itu nol, ya disebut dengan kesetimbangan netral ya, nggak ada kelengkungannya. Nah, oke. Jadi itu terkait kesetimbangan ya. Jadi intinya kesetimbangan itu gitu ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke topik baru ya, yaitu terkait dengan sistem partikel gitu. Kenapa kita bahas ini? Karena yang sebelum-sebelumnya kita selalu membahas itu partikelnya itu hanya satu kan, objeknya bergerak satu. Padahal dalam kenyataannya itu kan tidak seperti itu. Objek itu bisa jadi banyak gitu loh. Dan kasus real itu tentu objeknya tidak satu. Mesti ada tetangganya atau atau lain-lain ya. Gitu. Suara saya masih terdengar ya? Masih, Pak. Oke, baik. Nah, ini dalam sistem partikel ya. Jadi jadi misalkan kita meninjau nih ada piringan putar nih ya. Jadi ada yang bagian sebelah sini dan bagian sebelah sini. Tentu dia bergerak dengan kecepatan sudut yang sama ya. Tapi kecepatan linearnya jelas beda. Yang di sini akan lebih cepat daripada yang ini kan gitu. Karena nanti V itu sama dengan omega kali R kan. Omeganya kan sama nih karena putarannya satu di dalam satu putaran. Nah, tapi nanti kecepatan singgungnya jelas beda antara benda ini dan benda di sini. Yang di sini lebih lebih besar ya kecepatannya karena omega kali R tadi. Nah, benda padat misalnya juga begitu, benda padat atau cakram atau apa itu sebetulnya
terdiri dari banyak partikel yang itu ya atom dan sebagainya gitu ya. Jadi setiap bagian itu akan mempengaruhi gerak ya. Gitu. Nah, oke. Kita masuk ke sistem partikel dan kita lihat ada pusat massa ya. Nah, di sini pusat massa di sini cm agak kurang sinkron. Sebenarnya cm itu central mass ya atau pusat massa juga sama ya. Nah, bagaimana kita menggambarkan posisi suatu sistem yang terdiri dari banyak bagian ya gitu. Saya ambil video. Misalkan di sini ada apa namanya banyak partikel nih. Ada M1, M2, M3, M4 gitu kan. Kemudian dia ya tentunya bisa 3 dimensi juga kan. Dia ada di koordinat Kartesian, X, Y, Z, kemungkinan juga gitu kan. Maka si M1 itu berada pada posisi vektor R1 kan. M2 berada pada posisi vektor R2. Nah, ini kejauhan ya duanya. M3 pada posisi vektor R3 dan M4 pada posisi vektor R4 ya kan gitu. Maka vektor dari pusat massanya itu sama dengan ini. Ini vektor ya. Sorry. Nah, ini vektor ya. Jadi RI-nya itu vektor gitu. Oke ya, yang tentunya ini adalah XII plus YIJ plus ZIK gitu kan. Seperti itulah. Kalau dua dimensi ya berarti XII plus YIJ gitu ya. Nah, ini jadi RCM itu atau vektor pusat massanya itu adalah sigma MIRI per sigma MI. Jadi ini kan berarti massa ya kalau kita uraikan kan ini adalah massa 1 R1 sama massa 2 R2, massa 3 R3, massa 4 R4 gitu loh. Dibagi ini M1 sama M2 sama M3 sama M4 gitu kan. Seperti itu ya. Oh di sini udah ada. Nah ini ya, jadi seperti itu kan. Gampang toh. Jadi RCM itu adalah sigma MIMRI, sigma MI gitu. I-nya 1 sampai 4 kalau di sini 4 kan. Nah, kalau kita melihat biar mudah gitu, contoh ada dua massa kan, dua massa di mana ini apa namanya massa 1 itu pada posisi R1 dan massa 2 pada posisi vektor R2 gitu kan. Maka RCM-nya atau vektor posisi pusat massanya itu adalah M1 R1 plus M2 R2 dibagi M1 plus M2 gitu kan. Kalau 4 ya plus M3 R3 plus M4 R4 kayak gitulah ya. Nah, tapi kemudian kita juga bisa persamaan ini kan dari sini. Ini yang ini tuh jadi gini kan. Jadi ini ada M1 R1 plus M2 R2. Nah, kita kasih M2 R1 gitu plus M2 R1 tapi minus M2 R1 juga. Kan sama aja sebetulnya kan. Nggak nggak nambah apa-apa toh. Karena ini M2R1 minus M2R1 kan kosong. Tapi kemudian, nah yang ini menjadi M1 plus M2R1, yang sini M2, ini adalah R2 min R1 gitu, ya kan? Ini vektor ya. Nah, jadi ini tidak lain sebetulnya ketika Anda bagi ini ya, M1 plus M2R1, berarti ini kalau dibagi ini kan jadi R1 nih, vektor R1 kan. Ini vektor ya. Iya kan? Nah, kemudian yang sebelah sini, ini adalah M2, M1 plus M2, R2 min R1, kan gitu. Jadi, kalau kita perhatikan dari gambar di sebelah sini, RCM, RCM ini ya, central mesh kalau ini di sini misalkan ya, central mesh itu, ini adalah vektor R1 ditambah vektor ini tidak lain adalah
R2 min R1, misalnya ini R2 min R1 kan, bagi ini kan. Jadi vektor ini ke sini ya. Ini adalah R2 min R1 gitu, dibagi bobotnya kan, M2 per M. Nah, kalau misalnya M1 sama dengan M2 mestinya tengah-tengah kan. Kan ini menjadi ini menjadi 2M, ini menjadi M, kan menjadi setengah kan. Setengah dari R2 min R1, ini tengah-tengah sini gitu. Oke ya? Oke. Nah, jika sistem hanya terdiri dari dua partikel, ya kan, maka RCM itu adalah R1 tambah dari bobotnya ya, M2 per M besar dengan R2 min R1 gitu. Oke. Nah, ketika M1 sama dengan M2, ini dia adalah setengah dari R2 min R1 ini ya, gitu. Jadi CM berada di tengah-tengah sini ya, central mesh ya. CM sekarang lebih dekat. Nah, kalau misalkan M1-nya itu lebih besar daripada M2, Anda lihat ini kan tadi M2 per M1 ya. Kalau M1-nya jauh lebih besar, seperempat ini. Jadi dia mendekati ke sini ya, gitu. Ya logikanya gitu ya. Kalau lebih kecil, misalnya M2-nya lebih gede daripada M1, mesti dia mendekati ke sini dia. Seperti itu. Oke, nah pusat massa ya. Pusat massa itu adalah tempat sistem seimbang gitu. Jadi pusat massa itu kalau kita kita meletakkan jari tangan kita di pusat massa, misalnya ada M1, M2 ya, kemudian batangnya kita anggap saja tidak bermassa gitu ya, batang ideal. Yang satu ketika nanti batangnya nggak ideal lagi ya, bisa kita hitung kan dengan apa namanya batang kontinu ya. Kita masuk ke benda tegar nanti kita lihat. M1, M2 misalnya batangnya tidak bermassa, maka pusat massanya kalau M1-nya sama dengan M2 sih mesti tengah-tengah gitu. Tapi ketika M1-nya lebih besar daripada M2 mesti agak mendekati ke sini kan. Gitu. Sehingga di sini akan stabil ya. Akan seimbang. Karena kalau enggak ini akan muncul torka. Dia akan muncul torka dan itu menyebabkan perputaran ya gitu. Oke. Nah, jadi kita dapat meninjau komponen RCM itu secara terpisah sebetulnya kan. Jadi XCM, jadi artinya central mesh ke sumbu X, eh, central mesh ke sumbu Y dan central mesh ke sumbu Z gitu. Nah, masing-masing tentunya seperti ini kan. Jadi sigma I MIXI plus sigma I MIY dan seterusnya kan gitu. Oke. Nah, ini contoh untuk kasus yang ini 4 ya. Partikelnya 4. Nah, tinjau distribusi massa berikut ya. Jadi ini contoh misalkan apa ada 3 benda ya. Ini M di pusat, kemudian ada M juga 2M di 12,12 dan ketiga ada M di 24,0. Oke. Jadi 24,0 itu berarti X-nya 24, Y-nya 0. Kalau ini kan X-nya 12, Y-nya 12. Ini X-nya 0, Y-nya 0 gitu kan. Nah, di manakah distribusi apa vektor posisi dari central mesh di tiga sistem ini gitu ya. Sorry, minum dulu ya. Nah, maka kita masukin aja ke persamaannya kan. XCM itu sigma karena ini hanya 2 dimensi berarti X dan Y kan. XCM-nya itu sigma MI XI per M itu M total kan dari 3 massa ini. Kemudian YI-nya juga gitu. Kita sigma I MI YI ya. M-nya adalah ada M, 2M, M berarti 4M kan. Nah, ini Anda lihat nih. Di posisi 1 nih benda 1 X-nya kan 0. M kali 0 plus 2M ini ada 12 kan. 2M kali 12. Kemudian yang M ketiga itu M kali ini 24 kan X-nya. Bagi 4M. Dapatlah 12. Kemudian yang satunya ke C-nya, ini juga begitu. M-nya itu Y-nya adalah 0 di Y0 jadi 0. Kemudian yang ini 12 lagi dan ini 0. Jadi ini dapat 6. Berarti central mesh dari si pusat massa itu ada di 12,6 gitu. Gampang kan? Oke. Nah, terus bagaimana kalau objeknya itu continuous gitu, bukan titik, tapi titiknya banyak banget sehingga kayak jadi kayak pulau kayak gini.
Nah, terus gimana nih cara ngitung central mesh-nya? Nah, maka ya kita kalau dalam apa namanya, dalam matematik itu ya. Jadi kan kalau elemen elemen massa kan XIMI, kalau ini elemen dari massa berarti ini DM namanya. Jadi DM itu elemen ya, elemen dari M gitu kan atau delta M. Nah, yang emang ini sebenarnya kecil-kecil gitu kan. Jadi DM itu elemen massa yang kecil-kecil mendekati nol. Sehingga RCM itu sigma RI DM dibagi dengan DM gitu. Artinya apa sih? Ya, ini kan vektor nih. Jadi bisa jadi misalnya ke XCM, ya itu bisa jadi integral X DM ke integral DM gitu. Ya kan? Atau YCM juga sama. YCM berarti integral YDM ke integral DM kan gitu ya. Cuman jangan sampai nanti Anda coret-coret, coret-coret tinggal Y per apa nih per per D gitu ya, nggak boleh kayak gitu ya. Oke, nah jadi oke ini ya bahwa lokasi dari pusat massa ada sifat intrinsik ya dari benda itu. Oke, nah sistem partikel pusat massa ya kita dapat menggunakan intuisi sebetulnya ya untuk mencari lokasi pusat massa dari suatu benda simetris ya yang memiliki kerapatan seragam. Pusat massa itu mesti tengah-tengah gitu. Jadi kalau ada plat tipis misalnya seragam, ini kubus ya berarti central mesh-nya mesti tengah-tengah. Nah, kemudian kalau ada plat yang persegi gini, ya mesti tengah-tengah sini gitu. Jadi kalau misalnya kita tusuk gitu di tengah, mesti dia tidak akan berputar tapi seimbang. Nah, kalau seperti ini ya mesti di sini kan. Yang seperti ini juga mesti di sini, yang ini juga mesti di sini gitu. Yang ini di sini kan nggak mungkin di sini. Kalau misalnya dia kan merata ya ke plat-plat yang rata kerapatannya gitu. Oke, nah kemudian kalau gabungan dari pusat massa bagaimana? Misalnya gini, M1 ini plat ya kan. Pusat massanya kan di sini. Dari satu apa, pusat koordinat tertentu ya. Ini R1. Kemudian yang M2 pusat massanya di sini. Ini yang R2 kan. Maka pusat massa dari sistem itu adalah ya ini kan sigma dari MI/RI. Jadi nanti ya merupakan ini kan penyebelahan dari M1R1 plus M2R2 gitu. Bagi M1 M2. Nah, R-nya di sini ini tentunya pusat massa dari si M1 ini dan ini pusat massa dari M2 ini gitu. Oke. Nah, ada contoh pusat massa lagi ya. Jadi ada piringan yang ditunjukkan di bawah ini ya, gambar satu. Jelas memiliki central mesh di tengah ya. Kalau kita lihat ada piringan kayak gini, mesti central mesh-nya di sini. Tapi kemudian kalau piringan itu kita potong dua gitu, kemudian kita susun seperti ini, di mana nih pusat massanya? Jelas kalau yang satu di sini ya, yang satu di sini. Nah, mesti karena ini masanya sama ya tengah-tengah antara ini dan ini gitu. Yang dan mestinya tidak terletak lagi di sini ya. Mungkin agak sedikit ke atas ya. Itu lebih tinggi. Nah, kita lihat. Nah, ini kan yang ini di sini. Shit. Sementara yang ini akan menuju agak sedikit ke sana kan. Yang ini juga sehingga tengah-tengahnya itu di sini gitu. Oke. Oke, kita lihat sekarang pusat massa atau central mesh suatu benda adalah tempat kita dapat dengan bebas memutar benda itu gitu. Di central mesh itu ya ya kalau kita lihat ini central mesh-nya kalau kita putar ini akan kembali ya ke posisinya. Jadi bebas kita memutar. Nah, gaya gravitasi itu bekerja pada central mesh ya. Jadi gaya gravitasi itu sebetulnya bekerjanya pada central mesh dari suatu objek continuous gitu. Kalau kita kan selalu kalau ketika soal itu kan mesti titik kan, sehingga ini gaya gravitasinya ke sana. Tapi kalau kotak kayak gini gaya gravitasinya gimana nih? Di sini kah? Di sini kan mesti kita nulisnya kan di tengah gitu. Kenapa di tengah? Karena memang central mesh-nya itu di tengah gitu. Jadi gaya gravitasi itu bekerja pada central mesh dari suatu objek itu ya. Walaupun sebetulnya kalau secara mikroskopik Anda
potong-potong misalnya kan. Ya ada juga pada ini gitu. Cuman ketika dijumlahin semua di situ jadinya. Jadi bisa diwakili oleh satu titik namanya central mesh gitu. Oke. Nah, jika kita memindahkan poros objek ke tempat lain gitu, objeknya akan mengorientasikan dirinya sendiri gitu sehingga central mesh-nya itu berada tepat di bawah poros. Jadi selalu kalau poros itu tempat titik ayunan ya, kayak kalau objek ini kita titikin, maka nanti dia akan berayun gitu. Itu namanya poros ya. Nah, central mesh itu selalu memposisikan diri itu di bawah poros ya, gitu. Jadi dia pasti akan bergerak ke sini ya. Nah, sehingga fakta ini akan digunakan sebagai ketika kita halo, tes tes, Iya, masuk. masih terdengar ya? Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Oke. Nah, oke ya, kita lanjutkan. Jadi selalu dia akan berada di bawah poros ya. Nah, ini contoh untuk mencari central mesh dari sembarang objek ya. Nah, ketika ada objek seperti ini misalnya, kan ini kalau dilihat dari simetri ya nggak simetri toh, angel kan gitu. Tapi dia seragam misalnya atau enggak juga nggak masalah sih. Anda titik apa namanya ambil titik poros di sini kan ketika setimbang kita tarik ke bawah garisnya. Surut mesti karena dia akan berada di bawah kan central mesh itu. Oke, kemudian Anda titik ini dia akan berayun seperti ini, maka Anda tarik garis ke bawah lagi. Surut. Kemudian ambil lagi satu titik ya, Anda tarik lagi ke bawah. Nah, maka pertemuan titik ini disebut dengan central mesh-nya gitu ya. Oke ya. Jadi titik potong itu harus berada di central mesh. Nah, sebuah benda dengan 3 cabang dengan massa yang sama ya, seimbang pada sebuah kawat ya, sudut yang sama antar cabang. Keseimbangan macam apa pada posisi ini? Misalnya kayak gini. Ini kira-kira keseimbangan apa nih? Dia kan setimbang ya, setimbang. Tapi apa setimbangnya itu stabil, netral, atau tak stabil? Saya bisa jawab. Ya, oke, mestinya tak stabil ya, karena kalau Anda dorong dikit aja dia udah jatuh ya. Nah, kita lihat nih, pusat massa benda berada di tengah ya, di sini ya. Central mesh-nya itu ada di sini. Nah, di tengah dan awalnya itu berada tepat di atas kawat. Di sini kan. Ini kan porosnya di sini di bawah, central mesh-nya di atas. Pasti ini tidak stabil. Karena jika Anda dorong, maka akan ada gaya torka di sini. Ada torka ya terhadap si poros. Maka ini akan menyebabkan si kawat jatuh ya. Dia akan berada di atas kawat. Kan dia akan mau dia jatuh. Gitu. Nah, lain dengan yang ini, Anda lihat di sini ada kawat tadi, kemudian dikasih bandul ya, 2 bandul yang sembarang. Nah, tinjau kasus di mana 2 cabang bawah memiliki massa yang sama dengan bola yang menempel padanya. Kita lihat ini porosnya dan central mesh-nya sudah berada di bawah dari poros itu. Karena ini dan ini kan mesti kemungkinan di sini ya. Maka ketika didorong sedikit ini, dia akan balik lagi. Ketika didorong dia akan balik lagi, ketika dorong sini juga dia akan balik lagi ya. Gitu. Wah, minum dulu ya. Oke, nah, jadi saat didorong sedikit gravitasi akan memberikan gaya pulih gitu, gaya balik gitu, yang menciptakan dia menjadi keseimbangan stabil. Ya. Oke, kita lihat sekarang kecepatan dan percepatan dari pusat massa ya. Atau mau ada yang ditanyakan dulu nggak? Nggak ada? Oke. Suara saya terdengar masih? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Ya. Nah, jika partikel bergerak, central mesh suatu sistem juga dapat bergerak ya. Jadi central mesh suatu sistem itu juga bisa bergerak gitu. Ya misalnya sih partikel kan, ada partikel di sini, ya kan. Pada R tertentu ya, pada R tertentu central mesh-nya kan di sini. Kalau dia bergerak ke sini, ya mestinya central mesh-nya juga bergerak kan, karena kebetulan central mesh-nya dia kan di dianya sendiri kan.
Gitu ya. Jadi jika partikel bergerak, pusat massa suatu sistem juga dapat bergerak gitu loh. Ya. Nah, misalkan kita mengetahui posisi RI ya dari setiap partikel dalam sistem ya sebagai fungsi waktu gitu. Ini sigma RCM per M kemudian sigma MIRI ya, vektor nih ya. Jangan lupa ini vektor. Ini nggak kelihatan vektornya, ini vektor gitu. Nah, di mana M ini adalah total dari masanya kan. Nah, maka kalau kita derivatifkan dia ke T, derivatif RCM vektor posisi central mass-nya kita derivatifkan ke T, maka seandainya masanya itu tidak berubah terhadap waktu, ini kita masih belum meninjau massa yang berubah terhadap waktu. Contoh dalam gerak roket itu kan masanya berubah terhadap waktu. Tapi yang di sini masanya masih konstan gitu, nggak berubah terhadap waktu. Maka yang berubah adalah posisinya, kan? Posisi DRI dt gitu. Nah, ini tidak lain adalah kita masih ingat kan, Anda masih ingat yang namanya kecepatan, vektor kecepatan itu ada vektor posisi terhadap waktu kan gitu. Sehingga DRI dt itu dan adalah VI gitu. Nah, jadi kecepatan central mass itu sama dengan si per M itu per massa total dikalikan dengan perkalian antara massa ke I dan kecepatannya masing-masing gitu. Ya kan? Jadi persamaan yang sering kita pakai nanti ya bahwa sigma MIVI itu ya M kali PCM sebetulnya kan. Jadi M PCM itu adalah penjumlahan dari massa dan kecepatannya dijumlahkan gitu. Nah, terus kalau ini kita derivatifkan lagi terhadap waktu ya, PCM-nya, maka kita tahu definisi ya. A itu sejalan adalah dv dt kan gitu. Percepatan. Nah, maka ACM dv c nah ini sama M dari sigma MI dvi dt atau sejalan adalah sigma MII. Nah, ini yang mau kita bahas nanti ya. Walaupun kita tahu nanti ini adalah hasilnya sepertinya central mass itu diakibatkan oleh gaya eksternal ya, bukan gaya karena interaksi antara objek-objek di situ. Karena nanti gaya-gaya interaksi antara objek-objek yang banyak itu tuh akan saling menghilangkan kalau menurut hukum Newton 3 kan, kayak gitu. Nah, ini kita akan bahas. Oke, nanti sebelum ke situ kita juga memperkenalkan ini besaran baru ya. Kita kemarin-kemarin kan belum, yaitu momentum linier ya. Jadi definisi ya. Jadi untuk satu partikel, ingat satu partikel gitu. Ini ada cat apa ya? Oke. Jadi nanti yang terkendala dengan absen, nanti tolong WA saya siapa saja ya. Oke, nanti saya absenkan. Nah, ini untuk momentum P didefinisikan seperti ini. P sama dengan ini vektor ya. Benar, ingat momentum ini adalah vektor. Oh, sorry. Ini dia vektor. Gitu kan. Jadi momentum itu vektor. Nah, jadi momentum adalah vektor. Ya. Jadi P adalah vektor karena kecepatan itu vektor gitu. Jadi momentum itu adalah definisinya itu massa dikali kecepatannya. Itu namanya momentum. Nah, ini kita juga bisa menguraikan kan dia ke PX, P, PJ. Karena ini kan karena vektor kan kita bisa nulis gini tuh. Nah, itu juga gini. Jadi ini kan M, PXI, PJ, PJK kan gitu. Sehingga yang nama PX itu sama dengan ini kan. PJ ya sama dengan ini gitu. Ini kali ini. PJ ini kali ini kan gitu. Jadi PX sama dengan M PX. VJ sama dengan M VJ. VJ sama dengan M VJ kayak gitulah. Nah, hukum Newton 2 kita akan menuliskan nih gaya dikalikan percepatan kan gitu. Kita tahu percepatan itu dv/dt kan. Ini dv/dt. Nah, M-nya itu bisa masuk kan karena M itu kan konstan ya. Jadi bisa masuk ke sini sehingga
D per dt mv. Mv itu dia adalah momentum gitu. Jadi hukum Newton 2 itu dapat dinyatakan seperti ini. Jadi yang namanya gaya itu adalah perubahan momentum dari objek gitu loh terhadap waktu ya. Dan konon ceritanya hukum Newton yang lebih umum aslinya itu ini gitu. Jadi bukan M kali A sebetulnya kan. Kenapa tidak M kali A? Karena bisa jadi kan masanya itu berubah terhadap waktu gitu loh. Sehingga kalau itu berubah terhadap waktu, kan misalnya ini ya, kalau dia berubah terhadap waktu, kita bisa jadi gini, dm dt v kan plus m dv dt gitu loh. Nah kita menghilangkan yang ini, dm dt-nya 0 karena masanya tidak berubah. Sehingga yang tinggal ini yaitu m dv dt itu dan adalah ma gitu kan. Jadi ini lebih umum sebetulnya ya. Jadi momentum dari satu buah partikel yang bermasa m dan berkecepatan v, maka momentum itu adalah m kali v. Kalau dilihat satuan dari momentum linier, ini kita sebut momentum linier karena nanti kita akan juga melihat momentum sudut ya. Ketika gerak objek itu melingkar, di situ muncul namanya momentum sudut atau sering disebut dengan L ya kan gitu. Ini sama dengan MP. Kilogram meter per sekon. Oke, momentum linier. Nah, untuk sistem partikel, momentum P itu adalah, jadi sistem partikel itu berarti kan partikelnya banyak ya. Jadi untuk partikel yang banyak dalam satu tinjauan kita, maka momentum total dari si sistem itu merupakan penjumlahan dari momentum partikel masing-masing gitu. Jadi momentum total itu jalan sama dengan sigma VI I1 sampai N atau MIVI. Nah, kita kenal tadi kan, MIVI itu dia adalah MPCM gitu. Ini kan tadi. Nah, ini kan sigma M, sigma IVI itu dia adalah M total kali VCM. Nah, kan kita pakai di sini. Nah, jadi kita bisa menuliskan sigma IMIVI itu dia adalah M total dari massa di sistem itu, kalikan central mass-nya gitu. Sehingga kecepatan central mass itu adalah 1/m sigma MIVI ya, MIVI masing-masing. Nah, kita bisa menuliskan di sini bahwa momentum dari suatu sistem partikel, banyak partikel itu adalah massa total dari sistem itu dikalikan dengan kecepatan central mass sistem itu gitu, oke. Nah, jadi momentum total suatu sistem partikel hanyalah massa total dikalikan kecepatan pusat massanya gitu. Nah, sekarang kita turunkan dia ke T. Kita turunkan dia ke T ya. Turunkan dia ke T, dp dt. Ini sama dengan M, PCM dt kan. Alias ini tidak adalah ACM itu atau percepatan central mass ya. Yang ini tidak ada sigma IAMIAI atau sigma I net atau gaya total pada sistem itu gitu. Nanti kita lihat bahwa sigma I net itu adalah penjumlahan dari resultan penjumlahan interaksi gaya tambah gaya luar kan gitu. Nah, kita tertarik dengan ini dp/dt, jadi kita perlu mencari ininya apa gitu, sigma F I net itu. Oke, nah kita lihat sekarang. Ini ada sistem ya, biar mudah membayangkan, kita tidak banyak sampai N buah partikel, tapi contoh 3 aja. M1, M2, M3. Nah, pada M1 itu ada gaya ya, di sini gaya dari luar nih. Ya, jadi F1 eksternal gitu. Sementara dari interaksi Newton, ini ada F13, F31. Kan gitu. Ada F12, F21. Ada F32, F23. Kan gitu. Jadi gaya interaksinya. Maka gaya I total pada sistem ini adalah F13 tambah F12 tambah F eksternal. Ini tentunya pada massa 1 kan. Kemudian kita lihat pada massa 2 itu ada gaya F21 plus F23
Kemudian pada massa 3 ada F31, F32. Kan nggak ada gaya lain kan? Gitu. Kecuali kalau misalnya ditambah lagi gayanya di sini kan. Ya tentu tambah. Gitu. Nah, F13 itu akan saling menghilangkan dengan F31. Karena ini kan hukum Newton. Toh. Besarnya sama berlawan arah. Kalau jumlahin kan 0. F12 dengan F21 juga saling hilang. F32 dan F23 juga saling hilang. Sehingga tinggal ini kan gaya gaya pada eksternal pada benda satu. Nah, karena gaya-gaya lain berpasangan dan saling menghilangkan hukum ketiga Newton ya. Gitu. Jadi tinggal gaya eksternal aja. Jadi semua gaya internal itu saling menghilangkan. Hanya ada gaya eksternal saja yang penting gitu. Nah ini kan berarti kan ini jadi dp/dt itu adalah resultan gaya eksternal yang bekerja pada sistem itu gitu. Ya, kalau di sini F1 eksternal ya. Nah, jadi hanya gaya eksternal total yang penting ya, yang mempengaruhi dari perubahan momentum. Nah, jadi kita bisa menuliskan bahwa gaya net atau gaya total eksternal itu sama dengan dp/dt atau MACM ya. Seperti itu ya. Nah, gerak pusat massa kalau kita rekap ya. Jadi kita memiliki hukum berikut untuk gerak central mass bahwa gaya eksternal itu sama dengan dp/dt sama dengan MACM. Ini memiliki implikasi yang menarik ya. Pertama ya, ini memberitahu kita bahwa central mass dari benda yang diperluas perilakunya, perilaku seperti massa titik, sedemikian di bawah pengaruh gaya eksternal gitu ya. Ya, kita bisa menggunakan menghubungkan antara F dan A ya. Kemudian ketika F eksternalnya 0, yang terjadi adalah jadi ketika pada sistem itu tidak ada gaya eksternal yang mempengaruhi sistem, yang di situ hanya ada gaya interaksi antar partikel di sistem itu, kan berarti gaya eksternalnya 0. Artinya momentum total dari sistem itu kekal atau tetap ya. Di dp/dt itu P-nya kan momentum total sistem. Jadi tidak berubah terhadap waktu. Artinya apa? Momentum dari masing-masing sistem boleh berubah gitu. Tapi totalnya itu tidak akan berubah seandainya tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sistem tersebut gitu. Oke ya. Jadi momentum total sistem itu kekal atau konstan jika tidak ada gaya eksternal yang bekerja. Nah ini ada contoh nih. Dua astronot yang beristirahat di luar angkasa dihubungkan dengan tali ringan. Mereka mulai menarik satu sama lain. Di mana mereka bertemu? Nah, gitu kan. Oke. Jadi di astronot tidak ada gaya luar ya. Maka kita bisa menuliskan di sini. Mereka mulai dari keadaan diam kan. Jadi P central mass-nya 0. Nah, ketika mereka mulai dari keadaan diam di P0, PCM tetap 0 karena tidak ada gaya eksternal, ya toh? Jadi PCM-nya itu 0. Maka nanti setelah dia bergerak juga tetap 0. Artinya apa? Tidak ada gaya eksternal yang bekerja. Nah, maka kita bisa menuliskan. Nah, misalkan ya XCM-nya itu, X0-nya itu berada di sebelah kiri, ya, sebelah kiri sini. Maka XCM-nya adalah M kali 0 ya. Ini kan ini 0 plus M-nya ini kali jaraknya ke sini adalah L. Kemudian massa dari keduanya adalah 2,5 M. Sehingga XCM-nya itu adalah 2/5 L ya. Jadi ketika tidak ada keadaan di mana kecepatannya 0 itu berarti kan central mass-nya tidak bergerak ya. Nah, contoh lainnya adalah seorang pria nih ya, memiliki berat persis seperti sampan yang panjangnya 20 meter. Ini panjangnya sampannya 20 meter tapi berat dari si orang dan sampahnya itu sama. Itu artinya apa? Ketika posisi seperti ini, dia ada di tengah-tengah, maka central mass orang dan central mass dari kapal itu sejajar ya. Sehingga central mass-nya itu akan di sekitar sini gitu.
Nah, awalnya dia berdiri di tengah sampan yang tidak bergerak ya, berjarak 20 meter dari pantai. Selanjutnya dia berjalan menuju pantai sampai sampai di ujung sampan gitu, ya kan? Dan berapa jarak barunya dari pantai itu. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa eh, central mesh-nya kan tidak ada gaya luar ya. Berarti central mesh-nya itu akan tetap berada di situ ya. Tidak akan bergerak. Jadi kalau di sini central mesh-nya 20 ya tetap 20. Nah, kalau begitu berarti kan central mesh ketika si objeknya ke sini, maka ini central mesh ini juga akan ikut bergeser kan? Kenapa? Biar dia mengimbangi ini sebetulnya kan. Nah, kita lihat. Oke, mana tadi? Ya. Oke, oke. Nah, jadi karena tidak ada gaya eksternal pada sampan arah X, lokasi CM tidak akan berubah, jadi tetap di 20. Jadi awalnya nih central mesh-nya kan 20. Maka juga dia harus tetap di 20. Nah, biar tetap di 20 itu, maka ini kan tidak boleh berubah nih keseimbangannya. Maka kalau ini bergeser kan tengah-tengah ya, ini bergeser 5, mesti yang ini juga bergeser 5 central mesh-nya. Sehingga tetap ininya 20 gitu. Cuman kita lihat sekarang mestinya karena ini ke sini tadi 20, makanya 10 bagi 2 kan, jadi 5 5. Berarti jarak orang itu ke pantai itu 20 minimal, jadi 15 ya. Betul. Oke, gitu. Nah, oke. Jadi untuk yang ini sudah selesai ya. Kita cari yang lainnya. Bentar ya. Atau mau ada yang ditanyakan, silakan. Kita masuk ke slide berikutnya ya. Oke, belum terlihat ya. Ya, sudah terlihat? Halo? Lihat, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Tekan momentum, tumbukan, kemudian tumbukan tidak elastik, dan seterusnya. Nah, gerak pusat massa, balik lagi ya, bahwa kita memiliki hukum berikut untuk gerakan central mesh ya, bahwa perubahan momentum terhadap waktu itu sama dengan MACM atau gaya eksternal. Gitu. Jadi ini memiliki beberapa implikasi yang menarik ya. Dia memberitahu kita bahwa central mesh dari benda yang diperluas berperilaku seperti massa titik. Jadi central mesh dari objek yang maksudnya di extend gitu di bawahnya itu sama dengan massa titik sederhana di bawah pengaruh gaya eksternal ya. Nah, kita bisa menggunakannya untuk menghubungkan F dan A ya. Seperti nah, kemudian ini juga memberitahu kita bahwa jika gaya eksternal 0, berarti momentum total sistem itu tidak berubah. Yang momentum total sistem itu kekal jika tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sistem itu. Contoh ini, gerakan pusat massa ya. Dua keping dengan massa yang sama gitu ditarik pada titik yang berbeda dengan gaya yang sama. Di mana yang mengalami percepatan lebih besar? Apakah ini dan ini kan ditarik di tengahnya, strut. Yang ini ditarik di ujungnya, strut. Dengan gaya yang sama. Berarti di sini F sama dengan 2T kan. Berarti T-nya sama dengan setengah F seperti masing-masing. Nah kan? Kita baru menunjukkan bahwa MA sama dengan F eksternal ya. Kemudian A juga A1 A2 adalah sama ya. Jadi percepatan itu kan sebanding dengan gaya. Nah, kalau gayanya sama ya masanya kan sama nih, maka A-nya sama. Jadi A juga A1 sama dengan A2. Itu mendapat gaya sebesar setengah dari F. Nah, jadi jawabannya itu percepatan 1 dan 2 itu sama. Cuman kita lihat kecepatan central mesh air juga harus sama. Ini kita lihat kecepatan air central mesh
keping tadi sama ya. Tapi perhatikan dan bagaimana awal gerakan partikel masing-masing. Yang ini ditarik tengah-tengah, berarti dia bisa jadi dia hanya bergerak translasi. Nah, sedangkan yang ini, yang satunya ditarik di ujungnya sehingga ada muncul teorka. Jadi banyak energi yang dipakai untuk rotasi. Gitu. Oke, nah kita masuk ke kekekalan momentum ya. Jadi jika pada sistem atau sistem itu adalah suatu lingkungan yang kita lihat di situ ada banyak massa misalnya atau banyak partikel atau objek, maka seandainya pada sistem itu tidak ada gaya eksternal, maka momentum dari sistem, momentum total sistem itu adalah kekal. Nah, ini kekal munculnya kekal dari mana ini? Jadi dp/dt sama dengan 0. Sesuatu yang diderivatifkan ke waktu sama dengan 0 berarti P-nya itu P1 sama dengan P2 sama dengan P3 kan gitu. Jadi selalu tetap. Nah, konsep kekekalan momentum ini adalah salah satu dari prinsip paling mendasar juga dalam fisika kan gitu. Jadi konsep kekekalan momentum. Sorry masih batuk ya. Ini adalah persamaan komponen vektor. Kita dapat menerapkannya ke segala arah di mana tidak ada gaya eksternal. Jadi ketika kita menuliskan P itu tetap, jadi P1 kemudian P2. Ya itu artinya bisa ke momentum ke arah X sama dengan momentum 2 ke arah X, momentum 1 ke arah Y sama dengan 2 ke arah Y, dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, Anda akan melihat bahwa ketika sering mengalami kekekalan momentum, bahkan ketika kita tidak ini nggak jelas. Oke, ini contoh lagi ya. Jadi ada tumbukan elastik dan tak elastik. Nah, sebuah tumbukan dikatakan elastis ketika energi kinetik dan juga momentumnya itu kekal sebelum dan sudah tumbukan. Jadi yang namanya tumbukan elastik antara suatu kejadian dikatakan elastik itu jika energi kinetik sebelum dan setelah tumbukan sama, juga momentumnya itu sebelum dan setelah tumbukan itu sama. Jadi ada kekekalan tumbukan dan juga kekekalan energi. Jadi kekekalan momentum ya dan juga kekekalan energi kinetik. Nah, tumbukan dikatakan inelastik, tak elastik gitu. Jika energi kinetiknya tidak kekal gitu. Walaupun tumbukannya kekal, tumbukannya itu tetap, tapi energi kinetiknya tidak tetap. Jadi energi kinetik sebelum tidak sama dengan energi kinetik setelah. Ini tabrakan mobil ya, tabrakan di mana benda saling menempel gitu. Atau ketika kita menembakkan peluru, jebrot, nah si pelurunya bersarang di objeknya, berarti di situ dikatakan tidak elastik, ya, inelastik. Nah, tumbukan tidak elastik dalam satu dimensi, contoh satu. Jadi misalkan sebuah balok ya bermasa M awalnya diam pada permukaan horizontal tanpa gesekan gitu. Nah, sebuah peluru bermasa M kecil ditembakkan ke balok ya dengan kecepatan moncong. Di situ kecepatan dari moncongnya itu V gitu loh. M-nya yang tadi kan awalnya diam, berarti bisa jadi M-nya kecepatan objeknya itu 0 awalnya kan gitu. Nah, peluru bersarang di dalam balok dan balok tersebut berakhir dengan kecepatan V di dalam variabel M, M besar dan V. Nah, berapa kecepatan si V ini? Gitu. Artinya kecepatan balok peluru yang meluncur gitu. Berapakah energi awal dari sistem? Berapakah energi akhir dari sistem? Apakah energinya kekal? Begitu. Logika kita mesti tidak ya. Kenapa? Karena tadi kan, jadi awalnya 0, ini punya kecepatan. Tapi kalau di sini jadi kecepatannya bareng-bareng, V lagi kan berubah kecepatan tuh. Ya kalau berubah kecepatan, ya jelas akan berubah. Yang satu 0 jadi V, yang satu V kecil jadi V besar. Ini mesti ada kehilangan ya energi kinetik nih. Nah, kita tinjau peluru dan balok ya sebagai sebuah sistem. Setelah peluru ditembakkan, tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sistem dalam arah X. Momentum kekal dalam arah X. Jadi sigma VI XI, kan ini
kita ambil ini karena apa? Karena sistemnya dalam satu dimensi gitu, biar untuk memudahkan. Jadi ini ada VI, I, VX, F. Nah, kalau kita lihat awal sistem ini kan ada peluru, ada balok. Tapi yang bergerak di awal itu adalah pelurunya yang bermassa M kecil, sehingga momentum awalnya itu adalah gerakan peluru. Sementara ini kan nol. Jadi ada sih energi tapi nol kan. Jadi ini M kali V kecil. Nah, sama dengan ketika di sini si pelurunya sudah bersarang di dalam. Berarti di sini yang kita tahu balok bergerak dengan kecepatan V. Nah, berarti di sini M kecil plus M besar sama dengan V. Karena si momentum bergerak dengan V, si bendanya juga dengan V kan. Jadi digabung saja gitu. Oke. Sehingga kecepatan akhirnya itu sama dengan M besar plus M kecil kalikan dengan V ya. V kecil, V besar ya. Gitu. Oke ya. Jadi kecepatannya ini. Nah, V itu bisa V-nya itu bisa kalau V-nya diketahui ini berarti V besar itu sama dengan M bagi M besar plus M kecil kali M. Gitu. Gampang ya. Nah, sekarang oke, ini yang dari sini nih ya. V sama dengan ini kali V. Nah, sekarang kita perhatikan energi kinetik sistem ya sebelum dan sesudah tumbukan. Oke, sebelum minum dulu ya. Nah, sebelum jadi energi before gitu ya. Jadi energi sebelum itu kan hanya dipunyai oleh energi kinetik dari si peluru ya bergerak dengan kecepatan V kecil, jadi setengah mv kuadrat. Nah, kalau V-nya kita ganti dengan yang V besar dari sini ya. Berarti kan kita ganti ini M besar per M kecil kali V kuadrat. Kita dapatkan ini kan. Nah, kita bisa menuliskan nah ini kan ini dua kali gitu. Tapi karena yang nanti yang satunya yang ini M besar plus M kecil bagi M kan di sini ada M satu kan. Ya M kuadrat jadi M ya. Oke ya. Bisa diterima ya. Mhm. Oke 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 ya, bisa terima ya. Nah kemudian karena ini kan jadi M yang sini kan jadi nggak kuadrat karena ada dibagi M1 di sini ya. Gitu. Oke ya. Sementara ini kuadrat, ini 2 kan. Gitu. Nah jadi setelah tumbukan si peluru itu bersarang di di baloknya itu jadi setengah M balok plus M peluru kali V kuadrat kan gitu. Nah kita lihat nih setengah ini adalah jadi EA itu sama dengan ini dikali EB kan gitu. Jadi yang sebelah sini ini kan EB. M per M ini ya. Nah, oke. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa EA itu sama dengan afternya itu M kecil per M besar plus M kecil kali E before. Nah, di sini berarti energi kinetik akhir itu berbeda dengan energi kinetik awal. Nah, ini berarti kan eh, tumbukannya itu inelastik gitu. Energi kinetiknya tidak kekal ya. Nah, bisa jadi energi kinetik itu muncul dari penghentian peluru ya. Ini tapi momentumnya sama. Oke, kemudian yang berikutnya ini ya, tumbukan tak elastik dalam satu dimensi. Contoh ya, contoh 2. Ini ada bis ya, masanya M besar ya, kemudian kecepatannya V besar. Bergerak sana. Ini ada juga taksi nih, kecepatan awalnya 0, masanya M kecil. Kemudian sini tidak tidak ada gesekan. Ya walaupun kita bayangkan nggak ada gesekan, tapi si bisnya bisa melaju gitu, glosor, surut gitu, jebrot, tumbuhan. Ini ada M besar plus M kecil, V-nya berapa. Nah maka kita terapkan hukum kekalan momentum. Jadi M besar, V besar tambah 0 sama dengan M besar M kecil kali V. V-nya ketemu deh. Gitu kan. Ini kan momentum sebelum tumbukannya nih. MV kali M0 ya. Jadi MV. Kemudian setelah tumbukannya M besar M kecil kali V ya. V oke. V kecil jadinya. Maka
V awal sama dengan V akhir sama dengan MV, M besar M kali V. Sehingga V itu adalah ini. M per M besar M kali V ya. Di persamaan vektor. Ya. Dan harus ingat ya, hati-hati bahwa ini adalah vektor. Itu ya. Ini vektor ya. Oke. Nah, kebalik lagi. Belum. Ini oke. Nah, sekarang tinjau kekalahan energinya ya dari sistem tumbukan sebelum dan sesudah energi. Energetiknya. KA itu kinetik energi. Nah, ini energi kinetik busnya kan, setengah MV kuadrat. Nah, V kuadrat itu V besar itu adalah M. Anda lihat di sini, ya. Ini, ya, mungkin ini ada jangan tulis kali ya. Anda lihat di sini jadi kecil ya, berarti kan seharusnya P besar itu adalah M besar ya, plus M kecil gitu kan, kali V kecil, gitu kan. Nah, oke. Nah, akhirnya itu adalah ini MV kuadrat. Nah, iya. Benar ya kita. V kecil sama dengan ini. Oke, M. Ya. Nanti Anda cek lah ya. Bahwa, oke. Ya, tapi lihat energi kinetiknya berubah di sini ya. Nanti Anda harus cek ya. Ini ada kesalahan masukin kayaknya deh. Jadi V besarnya itu mestinya itu seper M kuadrat gitu kan bagi M di sini kan. Nah, kemudian nanti EA-nya itu setengah M, jadi M besar V kuadrat. Nah, tapi kemudian kita bisa bandingkan ini yang kecil, kemudian ini yang before atau boost ya sama afternya ini kan gitu. Jadi ada perubahan ya gitu, tidak elastik ya. Oke, nah kemudian kita lihat lagi kekalahan momentum. Dua bola dengan massa yang sama dilemparkan secara horizontal dengan kecepatan awal yang sama. Mereka menabrak kotak stasioner ya, kotak diam yang bertumbuh pada permukaan horizontal gesekan. Bola yang mengenai kotak satu memantul kembali, sementara bola yang mengenai kotak dua itu menempel. Kotak mana yang akhirnya bergerak lebih cepat? Kalau dari logika, kan ini sama ya, mestinya ini kan. Datang mantul gitu. Jadi sehingga V akhirnya akan lebih cepat kan, negatif ya. Sementara ini dia akan jadi berat toh. Mestinya ini lebih kecil yang dua. Jadi kita lihat. Nah, karena gaya eksternal pada gaya eksternal total ya pada arah X0, momentum kekal di sepanjang sumbu X. Nah, dalam kedua kasus momentum awalnya sama yaitu M kali V kan. Dalam kasus satu bola memiliki momentum negatif setelah tumbukan karena dia balik ya. Maka kotak harus memiliki momentum yang lebih besar jika jumlah totalnya akan dipertahankan. Kecepatan kotak pada kasus satu adalah yang paling besar tentunya kan. Itu. Jadi kalau kita lihat sini M kali ini awal ya. Ini MP1 min MP0. Sehingga MP1 itu ini tambah ini. Jadi akan lebih besar. Sementara yang di kasus 2 M ini adalah M plus M V2. Nah V2 ini akan lebih kecil daripada V1. Oke, ini ya. Tumbukan tidak elastik dalam dua dimensi. Nah, misalnya ini, tinjau tumbukan dua dimensi mobil tabrakan di persimpangan licin.
Tidak ada gesekan sini. Bentar. Oke, ini ada kereta 1 ya, M1V1, kereta 2 M2V2. Ini sebelumnya gitu loh. Nah, kan berarti P di X sebelum ya sama dengan M1V1. Kemudian ini ada M2V2-nya 0 ya. Kemudian P akhirnya, nah ini dia tumbukan. Berarti ini ada kesumbu X dan kesumbu Y kan gitu. Oke ya, Px, Py. Maka kita bisa menuliskan seperti ini kan. Jadi Vxi itu sama dengan Px final. Vxi itu adalah M1V1. Nah, finalnya M1 plus M2 kali Vx kan gitu. Ini Vx-nya. Begitupun ketika ke arah Y, ini Vyi awalnya ada, ini sama dengan Vy final. Di sini ada M2V2, ya kan, karena yang ada hanya ke arah Y di situ. Ini kan. Nah, ini M1 M2 kali Vy. Dan ini akan Vy Vx. Sehingga Vy-nya itu ini. Nah, jika kita tahu semua tentang gerakan setelah tumbukan, maka ini ada Vx, Vy, ya. Nah, Vx itu adalah ini dan Vy itu ini. Maka tangan tetanya jadi Vy per Vx ya. Ini menjadi ini. Ini momentum 2 dibagi dengan momentum 1. Jadi momentum pada partikel 2 sama bagi momentum pada partikel 1 kan gitu. Nah, kita bisa melihat hal yang sama ya menggunakan ini. Kan ini ada momentum 1, momentum 2, ini P-nya kan gitu, momentum total. Maka P1, P2, jadi tangan tetanya itu adalah P2 per P1. Oke ya, ledakan dan bukan tumbukan tidak elastis. Ini sebelum ledakan seperti ini kan. Nanti setelah ledakan dia akan seperti ini. Jebrot misalnya. Maka ya momentum awalnya 0, momentum akhirnya juga harus sama dengan 0. Tapi di sini ada M1V1 ke sana, M2V2 ke sana. Berarti ini akan sama. Nah kan, jadi tidak ada gaya eksternal, jadi P kekal. P awalnya 0, maka P akhirnya itu M1V1 plus M2V2 sama dengan 0. Jadi kita dapat M1V1 sama dengan minus M2V2. Gitu ya. Oke, sebuah bom meledak menjadi 3 bagian yang identik. Manakah dari konfigurasi berikut yang memungkinkan? Apakah ini? Ataukah ini? Gitu. Kalau yang ini momentum awalnya kan apa ya? Momentum awalnya kan 0. Kalau ini kan menjadi tidak 0 toh, karena ada ini ke satu. Yang memungkinkan 0 adalah ini kan. Bisa jadi semua saling menghilangkan ya. Nah, tidak ada gaya eksternal, jadi P harus kekal. Maka kalau yang seperti ini, nah ini kan nominalnya tidak akan 0, karena yang ini saya mengingatkan, yang ini enggak. Ya. Oke, jadi ada M di sini ada V ya ke sana. Nah, kemudian tidak ada gaya eksternal, jadi P-nya harus kekal kan. Nah, kalau yang ini ada kemungkinan kan, P finalnya juga kemungkinan saya menghilangkan. Nah, lihat ini ada MP dan MV ke sana, jadi saling menghilangkan. Oke, nah komentar tentang konservasi energi ya. Jadi kita telah melihat bahwa energi kinetik total dari suatu sistem yang mengalami tumbukan yang elastik itu tidak tetap ya gitu. Jadi energi hilang menjadi panas atau pembengkokan logam ya. Energi kinetik tidak tetap karena kerja yang dilakukan selama tumbukan. Momentum sepanjang arah tertentu tetap ketika tidak ada gaya eksternal yang bekerja dalam arah itu. Secara umum, konservasi momentum lebih mudah dipenuhi daripada konservasi energi. Oke, nah ini contoh lainnya adalah pendulum balastik.
Jadi ketika ada apa namanya, ada pendulum, kemudian masanya M besar gitu ya, digantung pada jarak L gitu. Ini ada peluru di sini yang ditembakkan, jebrot, masanya M, kecepatannya V. Kemudian dia nempel, jret gitu. Oke, maka asalnya V, dia akan berayun sekarang menjadi V besar. Gitu. Nah, berayun terus sampai akhirnya di sini akan jadi sama dengan V0. Kan? Nah, jadi ketika ini ke sini momentumnya tetap, tapi kemudian kita ke sini terjadi kekalahan energi ya. Jadi, kita lihat nanti jadi V0 di sini kita akan lihat. Sebuah proyektil bermassa M bergerak secara horizontal dengan kecepatan V menghantam massa yang diam bermassa M besar yang digantung pada panjang tali L. Selanjutnya M plus M naik ke ketinggian H. Ini naik ke ketinggian H. Tentukan H berapa kecepatan awal proyektil. Nah, oke. Nah, pertama ya dua tahap penyelesaiannya. M bertumbukan dengan M secara inelastik, baik M dan M kemudian bergerak bersama ya dengan kecepatan V sebelum akhirnya naik ya secara signifikan. Kemudian M kecil dan M naik ke tinggi H. Ini ada kekalahan energi ya, energi awal dan sama dengan energi akhir gitu. Berarti pakai kekalahan energi mekanik. Kenapa pakai energi mekanik? Karena tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sistem itu kan. Yang ada hanya gaya gravitasi. Oke, tahap 1 tadi ya. Momentumnya ke arah E kan kekal nih. Jadi MV, kemudian M kecil plus M besar V. Besar ya. Jadi V-nya itu adalah M per M kecil plus M besar V. Oke. Nah, kemudian yang tahap 2, energi kinetik plus energi potensialnya kekal. Di sini energi kinetik awalnya itu adalah, ini ketika kasus dari ketika ini sebelum tembakan kan, jadi ada dua kasus. Ini sebelum tembakan, kemudian dari sini ke sini gitu kasus. Dari ketika nempel sampai akhirnya dia mengayun sampai atas kan gitu. Jadi energi mekanik, energi kinetik plus energi potensial. Ya. Ini energi awalnya setengah M plus mv kuadrat. Kemudian akhirnya ini adalah M plus mgh. Nah itu adalah percepatan gravitasi hanya tingginya ya. Kenapa? Karena momentumnya di situ kan jadi mgh tuh. Momentumnya kan sama, sorry bukan momentum, energi potensialnya, ya kan? Energi energi ini kan energi mekanik, energi kinetik plus energi potensial, energi kinetik plus energi potensial kan. Nah, sehingga V-nya itu sama dengan 2GH. Nah, V-nya itu sama dengan akar 2GH, maka V kecilnya itu tidak lain kalau pengen dia berayun itu harus seper dari M besar per M kecil akar 2GH. Nah, ini demo dari pendulum balastik ya. Jadi dalam demo kita mengukur perpindahannya, perpindahan D-nya kita ukur maju ya, bukan H-nya ya. Jadi ada pengukuran D-nya. Sehingga kalau dari segitiga ini kan ini ada H, ini adalah L min H, ya. Ini ke sini H ya. Sorry, ini ke sini ini L. Kemudian ini H, berarti ini L min H. Kemudian jarak ini ke sini adalah D, dan ini ke sini adalah L. Nah, sehingga L kuadrat itu sama dengan D kuadrat plus ini kan L min H. Sehingga H-nya itu ini. Maka nah kita bisa menuliskan di sini kan. H itu sama dengan L min L kuadrat min D kuadrat. Kemudian didekati ini jadi D kuadrat per 2L. Nah, V-nya itu per ini M besar kali akar 2GH. Jadi kecepatan kecepatan peluru minimal agar si balok itu mencapai posisi tadi H tadi ya, posisi H itu sampai diam mengayun. Ini adalah ini V-nya. Jadi akar G per L-nya berapa? M-nya besar berapa? Untuk D yang jauh lebih kecil dari L ya. Gitu. Ini aja didekati kan. Ini ada D-nya nih jaraknya. Oke. Oke ya, untuk hari ini mungkin cukup dari saya gitu ya.
Yang belum absen silakan absen. Silakan kalau mau ada yang tanya sambil nunggu yang absen. Ya, silakan. Materinya udah cukup ya hari ini. Kalau tidak ada yang belum absen nanti saya absenkan ya. Berarti kuliah kita cukup ya. Sampai ketemu besok. Nanti untuk besok apakah daring atau luring saya lihat kondisi nanti sore ya. Atau nanti malam. Kalau sudah sembuhan gitu, sudah baik ini tadi saya batuk ya enggak lama. Gitu ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Oke, makasih. Saya tutup ya. Oke, Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Ya. Terima Baik, kasih, Pak. Terima Pak. Iya, kasih. Pak. Mari. Nah, dikirain itu